Kisah seorang tukang kayu yang temani mayat seorang konglomerat selama 40 hari di alam kubur. Di sebuah negeri, hiduplah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, ia sering resah memikirkan kematian. Menjelang ajalnya, ia menulis sebuah wasiat yang sangat aneh. Dalam surat wasiat tersebut ia menuliskan, "Barang siapa yang sanggup menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku meninggal nanti, maka separuh dari harta peninggalanku nanti akan aku berikan kepada orang tersebut." Ia pun menawarkan hal ini terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Namun, mereka menjawab, "Tidak mungkin, Ayah. Saat engkau mati, engkau hanyalah jasad tak bernyawa. Kami tidak sanggup menemanimu di kubur." Begitu pula saat ia bertanya kepada adik-adiknya, semua menolak dengan alasan yang sama. Akhirnya, melalui ajudannya, ia mengumumkan wasiat itu ke seluruh negeri. Namun tak ada seorang pun yang berani. Sampai akhirnya, berita itu sampai ke telinga seorang tukang kayu miskin. Meski hanya memiliki sebuah kapak sebagai harta satu-satunya, tukang kayu itu datang menemui keluarga si konglomerat. Dengan penuh keyakinan ia pun berkata, "Aku bersedia untuk menemani dirinya selama 40 hari di alam kubur." Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, pemakaman pun segera dimulai. Jenazah konglomerat dimakamkan dengan kemegahan. Sesuai wasiat, si tukang kayu ikut turun ke dalam kubur bersama jasad tersebut, membawa kapaknya. Setelah semua orang pergi, kubur pun ditutup rapat. Tak lama kemudian, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Tukang kayu itu ketakutan. Ia mengira kedua malaikat itu akan menginterogasi si konglomerat. Namun ternyata, keduanya justru mendekatinya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Si tukang kayu itu menjawab, "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah hartanya." Lalu kedua malaikat Mungkar dan Nakir kembali bertanya, "Apa saja harta yang engkau punya selama ini?" Si tukang kayu menjawab, "Harta yang aku miliki sekarang ini hanyalah sebuah kapak sebagai alat mencari rezeki untuk menafkahi keluargaku." Sejak saat itu, hari demi hari, malaikat Mungkar Nakir datang kepadanya. Kedua malaikat itu pun selalu menanyakan tentang sebuah kapak milik si tukang kayu. Kemudian Mungkar Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" Si tukang kayu menjawab, "Aku membelinya." Besok di hari kedua, kedua malaikat itu kembali datang dan bertanya, "Apa saja yang engkau lakukan dengan kapakmu ini?" Si tukang kayu menjawab, "Aku menebang pohon untuk dijadikan sebagai kayu bakar, lalu kayu-kayu tersebut aku jual ke pasar." Di hari ketiga, malaikat Mungkar dan Nakir kembali bertanya, "Pohon siapa yang engkau tebang dengan kapakmu ini?" Si tukang kayu menjawab, "Pohon yang tumbuh dengan sendirinya di hutan belantara, jadi pohon tersebut tak ada yang punya." Malaikat kembali bertanya, "Apa engkau yakin jika pohon itu tidak ada pemiliknya?" Di hari keempat, malaikat Mungkar dan Nakir kembali mendatangi si tukang kayu tersebut dan bertanya, "Adakah engkau memotong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukuran dan beratnya yang sama untuk dijual?" Si tukang kayu menjawab, "Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata." Hari berganti hari, pertanyaan itu terus berulang, hingga hari ke-39, yang ditanyakan tetap soal kapak kecil yang menjadi satu-satunya hartanya. Pada hari ke-40, Mungkar Nakir kembali datang. Sebelum mereka sempat bertanya, tukang kayu itu langsung melompat keluar dari liang kubur, membuka pintunya, dan berlari keluar sambil berteriak, "Aku tidak mau separuh harta itu. Ambillah semua untuk kalian. Aku hanya ingin pulang." Sesampainya di rumah, ia menangis dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah tidak ingin harta warisan itu. Satu-satunya hartaku hanyalah kapak kecil ini. Tapi selama 40 hari para malaikat tak henti-hentinya menanyai aku tentangnya. Bagaimana jika hartaku sebanyak konglomerat itu? Entah berapa lama dan bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya." Dari kisah ini mengajarkan untuk kita hikmah yang mendalam. Harta bukanlah kebanggaan, melainkan amanah. Bahkan sekecil apapun yang kita miliki akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah. Pertanggungjawaban di akhirat lebih berat daripada pengumpulan harta di dunia. Jika sebuah kapak saja ditanya berkali-kali, bagaimana dengan harta yang melimpah ruah? Lebih baik memiliki sedikit harta yang halal, jujur, dan berkah, daripada kekayaan melimpah yang